Assalamualaikum dok. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokter Sandi, apa kabar? Selamat Iya dok. siang. Alhamdulillah baik dok. Selamat siang juga dok. Ya, di mana nih, masih di puskesmas? Iya, halo. Masih di puskesmas ya? Masih di puskesmas dok. Coba boleh posisikan dulu gawainya di agar stabil ya. Gini dok. Ya, ya boleh. Disandarkan ya. Siap. Udah. Udah dok. Ini untuk mensandarkan gawainya ada. Bentar dok. Ya, yuk cari posisi yang enak dulu. Nanti lagi ngobrol ini jatuh handphonenya. Iya. Wah, ya luar biasa nih. Sudah habis pasien, dokter? Alhamdulillah sudah dok. Hari ini ada pasien anak? Kebetulan nggak ada dok. Oh, nggak ada. Tapi nanti sore udah ada janjian. Oh, ada janjian di klinik itu ya, keluarga ya? Iya dok. Ya, alhamdulillah. Cukup jelas suara saya, dokter Sandi? Cukup dok. Cukup jelas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yuk, kita mulai aja nih, dokter Sandi. Siap Iya ya? dok. Siap dok. Ya. Alhamdulillah. Tadi saya sudah sedikit memperkenalkan diri. Jadi dokter Sandi ini dokter gigi dari Cianjur. Beliau lulusan tahun berapa ya, dokter Sandi ya? Lulusan angkatan 2011 dok. 2011. Oke, beresnya lulusnya tahun berapa? 2019. 2019. Wah, masih fresh from oven nih ya. Iya dok. Dan alhamdulillah pemirsa, teman-teman, sahabat semua, dokter Sandi ini adalah alumni Hipnoterapi Education Center di tahun ini ya. Kemarin tahun ini dok. Ya. Pandemik, betul dok. Itu kemarin. Dan alhamdulillahnya juga dokter Sandi ini mendapat nilai ujian untuk menjadi seorang klinikal hipnoterapis itu paling besar ya nilainya ya. Alhamdulillah dok. Belum besar, karena pada hari kedua kita melakukan ujian ya, dokter Sandi ya. Iya dok. Dibawa pasiennya dari luar dan menterapi di tempat ya. Alhamdulillah. Iya, Selamat pagi. Ya, makasih dok. Ya, kita langsung dokter Sandi. Mengapa saya ini mengundang dokter Sandi? Karena cerita yang terakhir kita waktu ngobrol-ngobrol di grup trans, bahwa dokter pernah mendapati pasien anak, ya? Iya, betul dok. Sering anak ke puskesmas? Ke puskesmas, ke klinik banyak dok. Banyak, masya Allah ya. Iya. Karena Sandi begitu ini apa? Welcome ke anak-anak mungkin ya, jadi disenengin tuh. Alhamdulillah ya. Dok. Sekarang udah bisa mengendalikan. Alhamdulillah. Iya dok. Nah, karena ada ceritanya tuh di grup bahwa dokter Sandi mendapat pasien anak, makanya saya mengambil tema saat ini adalah sugesti anak agar mau diperiksakan giginya, ya. Iya. Karena pengalaman saya juga anak-anak saya dulu waktu pada kecil, pada saat mau ke dokter aja udah kayak seperti apa kan bawaannya ya. Betul dok. Menyiramkan skrim, apalagi dokter gigi. Bayangkan dia harus membuka mulut, nggak lihat apa yang dimasukkan, bayangannya seperti itu. Jadi giginya dikorek-korek dan rasanya kurang nyaman ya, dokter Sandi ya. Iya, betul dok. Iya betul. Nah sekarang mungkin saya mau bertanya langsung aja dokter Sandi. Boleh dok. Di puskesmas ini dalam seminggu itu ada berapa pasien anak kira-kira? Di puskesmas kita menangani 15 pasien total semuanya. Untuk pasien anaknya itu sekitar ada 6-7-an dok. Oh, 6 itu seminggu itu? Iya. Sehari ada 6-7-an. Wah, sehari? Masya Allah. Paling sedikit pasien anak itu hanya 4 orang dok. Paling sedikit 4 orang sehari? Iya. Oke. Umurnya berapa aja itu kalau anak? Umur anak itu mulai pemeriksaan itu dari usia 4 tahun sampai ke
13 tahun ada juga, Dok. Oh gitu, Bahkan yang Bapak 13 tahun juga, ya, udah bisa. oh, Masya Allah, luar biasa, ya. Iya, Sedang Dok. di klinik, berapa di klinik? Ada juga? Di klinik sekitaran hampir sama, Dok. 6 sampai 8 karena lebih banyak karena pasiennya kebanyakan maunya ke klinik aja biar intens. Oh iya, pribadi ya? Gitu. Iya. Sendiri sama dokter Sandi ya? Iya, Dok. Dokter Sandi ya. Sekarang menurut Dokter Sandi nih kita langsung aja bertanya ya. Teman-teman sahabat yang mau bertanya boleh ya langsung di chat sini. Nanti saya bantu untuk bertanya kepada Dokter Sandi, Dokter Gigi Sandi. Mungkin yang pertama langsung aja Dok ya. Menurut Dokter Sandi nih, sebetulnya apa sih sugesti itu? Seberapa penting sugesti itu pada anak? Terdengar suara Halo, saya? Dok. Ya. Barusan keputus, Dok. Ya. Menurut Dokter Sandi, saya ulang ya. Iya. Menurut Dokter Sandi, sebetulnya apa itu sugesti? Oh, iya, Dok. Baik. Kalau menurut saya, iya, Dok. Menurut saya, yang pertama itu sugesti itu di mana kita itu memberikan atau menuntun pikiran seseorang menuju yang kita mau. Contoh kalau di gigi itu kita kan imajinasi anak itu banyak-banyak tuh, saking luasnya imajiner anak itu saking luas banget, kita harus memanajenya. Jangan sampai anak-anak itu pemikiran sugestinya itu ke mana-mana. Jadi sugesti itu lebih ke cara memanajemen kita terhadap pikiran seseorang anak tersebut gitu. Jadi gimana penerimaan si anaknya, gimana kita yang memasukinya. Ya, kemudian berapa penting kira-kira sugesti itu, Sandi? Buffering ya? Halo? Oke, Dokter Sandinya keluar. Mungkin apa? Ini kurang bagus ya? Di daerah Cianjur, entah di saya ini sinyalnya atau koneksinya kurang bagus. Maaf, kita masih menunggu kembali Dokter Sandi untuk join ke kita. Kalau teman-teman, sahabat, rekan-rekan semua yang mau bertanya boleh bertanya di kolom chat ini. Ya, terima kasih ada Sarah, Assalamualaikum, Farida. Ya, terima kasih sudah bergabung. Saya menunggu kembali Dokter Sandi untuk bergabung ya. Oke, Bu Mila ada, Teh Mila ada ya? Teh Mila ini ya lulusan sama dengan Dokter Sandi ya? Oke, kita nunggu lagi Dokter Sandi untuk bergabung. Oke, tadi kita baru sedikit membahas tentang sugesti. Katanya menurut Dokter Sandi, Dokter Gigi ini, sugesti itu ada memanajemen pikiran, ya, manajemen pikirannya seperti itu. Pikiran anak yang mau diperiksakan giginya. Ya, kita masih menunggu Dokter Sandi untuk bergabung kembali. Iya, mungkin sinyal atau koneksinya di sana kurang baik ya. Ada Dokter Lesti, terima kasih sudah bergabung. Dokter Lesti, apa kabar? Ini senior saya nih, Dokter Lesti di FK Unjani dulu. Iya. Siapa lagi? Ada Kiki, Bu Maya, Gardan, Teh Dine. Oke.
Sebentar ya. Kita menunggu Tersandip bergabung lagi ya. Alhamdulillah, Dr. Sandi sudah gabung kembali. Dok, mohon maaf, sinyal di gunung. Iya, betul ya. Sinyalnya padat sekali ya. Iya, Dok. Iya, Dok. Ulang aja lagi, Dr. Sandi. Jadi tadi sugesti, apa sugesti? Menurut Dr. Sandi, apa yang dimaksud dengan sugesti? Kemudian, sugesti, berapa penting? Iya, Dok. Berapa penting? Iya, sugesti itu merupakan pengaruh untuk mengubah pola pikir seseorang untuk menjadi yang kita inginkan. Yang saya tangkap itu, Dok. Iya. Kemudian penting nggak untuk mensugesti anak sebelum diperiksa giginya? Untuk sugesti anak itu sangat penting, Dok. Yang pertama, untuk memanajemen imajinasi anak agar menjadi yang lebih ke positif. Kebanyakan anak itu disugesti sama orang tua di rumah itu bahwa dokter gigi atau dokter umum itu menakut-nakutinya dengan kata suntikan. Oke, ya betul ya. Ya, terus kemudian ya takut suntikan ya. Halo? Halo, ya ada jelas? Halo? Halo, Tersandi? Sahabat, teman-teman semua, maaf ya, ini sinyalnya kurang bagus ya, koneksinya juga kurang baik. Tidak apa-apa, nanti video-video IG Live ini akan di-share di YouTube juga kalau mau ngulang lagi. Ya, Tersandi sudah bagus? Iya, Dok. Yang pertama, anak itu perlu disugesti karena kita harus memanajemen pikiran anak tersebut karena takutnya mengarah ke hal yang positif, ke hal yang negatif. Di mana sugesti anak untuk pergi ke dokter gigi ini sangat penting dan kita memerlukan bantuan dari orang Ya, betul. Seperti dari orang tua. Orang tua itu kebanyakan mensugesti kepada anak itu kalau gak mau makan nanti dibawa ke dokter atau ke dokter gigi nanti dicabut. Itu salah satu sugesti yang buruk. Aduh, cabut gigi. Krim banget. Banyak, betul. Jadi pasien itu kebanyakan yang datang ke puskesmas itu awal mula dia takut karena takut dicabut. Cuman kita memakai dengan sugesti yang pertama itu pasien yang pertama kita kenalkan dulu terhadap alat tersebut. Jadi kan imajinasi anak itu kan mikirnya, waduh itu buat nyapit, buat cabut gigi. Itu gak salah. Jadi kita kenalin dulu ke dia bahwa alat-alat tersebut itu hanya buat memeriksa gigi tersebut. Nah, di sana juga kita sambil mengarahkan si anak ke imajinasinya. Contoh, kemarin itu ada salah satu pasien yang dia senangnya naik pesawat. Akhirnya kita duduk ke kursi gigi itu menganggap bahwa kursi gigi tersebut adalah kursi pesawat. Jadi kita harus menjadi bocah tersebut gitu. Soalnya kalau kita tidak mengikuti anak itu, saya jamin anak itu tidak akan mengikuti kita. Gitu. Oke. Jadi ada juga anak itu yang gara-gara takut melihat suntikan. Padahal suntikan itu kan emang perlu untuk bagian di bidang kedokteran gigi. Kita mensiasati sugestinya. Yang pertama, anak itu akan selalu dibawa ke imajinasi yang dia inginkan. Kemudian imajinasi tersebut dia sambil memejamkan mata. Ya.
Ya. Kurang bagus lagi ya koneksinya ya. Iya. Tadi kita sudah membahas tentang anak perlu disugesti. Ya. Ya. Oke. Ya. Jadi ada beberapa pasien juga yang sangat paling ditakuti itu dengan melihat jarum suntik. Cuman sama saya suka diarahkan anak tersebut bahwa beranggapan jarum suntik itu adalah pulpen. Jadi sedemikian rupa si anak tersebut kita tenangkan terlebih dahulu, buat si anak itu terbuka terhadap diri kita, baru kita masuk ke dunia mereka. Awal, nah, dulu udah masuk seperti itu, baru kita melakukan tindakan gigi. Kebanyakan itu saya terapi anak yang tidak mau ke dokter gigi itu biasanya 4 kali pertemuan, Dok. Pertemuan pertama, iya, pertemuan pertama itu anak selalu disuruh duduk dulu, saya tanya-tanya aja. Jangan dulu dikasih ke kursi gigi. Karena kalau langsung dikasih ke kursi gigi, si anak pasti langsung panik, langsung anjlok dia. Dia gak akan terbuka terhadap dokter gigi tersebut. Ini preinduksi berarti ya, Dokter Sandi ya. Mulai pacing and mirroring ya. Ya, menyamakan dengan klien kita ya. Ya, ini tekniknya bagus, terpakai ya. Oke, lanjut Dokter Sandi. Iya. Ya. Nah, kemudian baru di hari yang kedua, pasien anak tersebut udah mulai beranjak duduk ke kursi giginya dengan beranggapan imajinasi mereka itu kita ikutin. Contoh yang kayak tadi anak yang suka naik pesawat, kita beranggapan kursi gigi itu pesawat, kita jungkit-jungkitin si kursinya sambil dia menikmati dunianya terlebih dahulu. Udah kayak gitu, kalau di hari kedua pasiennya udah mulai terbuka 100%, baru kita melakukan tindakan. Ini sama caranya seperti yang dokter ajarkan pas waktu saya pelatihan, Dok. Alhamdulillah diterapin, alhamdulillah pasien malah jadi idola pasien anak, Dok. Gitu. Ya, kita harus pacing dulu ya. Wow, efek dulu ya. Iya. Buat anak senang. Kemudian dia mau. Kemudian tadi ada memasukkan imajinasinya itu dengan preinduksi. Jadi otomatis dengan menyamakan pacing, leading, jadi anaknya mau ya Dokter Sandi ya. Wah, luar biasa nih. Jadi sekarang Dokter Sandi jadi idolanya dokter gigi anak ya. Idolanya anak-anak untuk periksa gigi ya Dokter Sandi ya. Iya, aduh sinyalnya kurang bagus lagi ya. Koneksinya. Dokter Sandinya keluar lagi ya. Oke, terima kasih. Ada Rio Ahmad, terima kasih sudah bergabung. Kemudian ada Melasari juga, terima kasih sudah bergabung. Oke. Nah, kebetulan Dok, habis ikutan pelatihan dari dokter, saya menemukan pasien yang autis, Dok. Kebetulan pas waktu hari itu dokter mengajarkan kalau pasien yang autis itu kita harus ketara dengan anak tersebut. Saya ikutin saran-saran dokter. Alhamdulillah pasien tersebut mengikuti saya, Dok. Dulu orang tuanya sempat putus asa karena anaknya itu gak mau ke dokter siapapun. Akhirnya alhamdulillahnya saya dipercayai oleh orang tua anak tersebut buat merawat gigi beliau. Dan sampai sekarang si anak itu pengennya ke saya terus, Dok. Jadi semua ilmu yang dokter ajarkan, alhamdulillah, Dok, sangat berguna bagi bidang kedokteran gigi. Barakallah. Ya, sebenarnya yang diajarkan tetaplah orang yang menerimanya. Iya, jadi pada saat Sandi
pada saat ikut pelatihan betul-betul mengosongkan diri kita, Dr. Sandi itu. Jadi betul-betul datang seperti gelas kosong. Jadi apapun yang saya berikan, saya ajarkan diterima dengan baik sama Dr. Sandi. Ya buktinya kan besar ya ujiannya. Iya dok. Ya, sekarang menjadi dokter gigi idola anak, luar biasa. Alhamdulillah dok. Ya, jadi nanti kalau udah punya anak, rencana punya anak, wah sudah enak dong ya, udah punya ilmunya luar biasa. Alhamdulillah dok. Awalnya kan dok gak seneng dok anak kecil. Cuman setelah mengikuti pelatihan kemarin jadi seneng dok. Jadi unik anak itu. Enggak semenyebalkan kayak dulu dok. Dulu menyebalkan. Sekarang mah asik banget dok terhadap anak tersebut. Ya. Terus nanti digabungkan juga dengan metafor ya Dokter Sandi. Iya dok. Metafor tambangan ya, anak-anak begitu. Iya. Halo. Jadi bisa dibawakan boneka kesukaannya, dibawakan tokoh idolanya pada saat nanti pemeriksaan itu bisa juga dibantu, gitu ya. Baik dok. Oke, tadi sampai mana ya? Oh, jadi ternyata sugesti itu menurut Dokter Sandi sangat penting ya, sangat penting. Sangat penting banget dok. Betul sekali. Jadi itu yang sangat berkesan tadi pengalamannya mendapatkan pasien yang maaf ya ada kebutuhan khusus. Sehingga kebutuhan khusus. Dari situlah mulai paham, oh ternyata seperti ini. Kita paham pikiran bawah sadarnya. Oh ternyata kita harus pressing dulu, mirroring dulu, menyamakan seperti kita bercermin dengan si anak itu, ya. Akhirnya kena dan alhamdulillah sekarang jadi anak-anak suka sama Dokter Sandi. Iya. Insya Allah, barangkali ya. Iya dok. Mohon maaf dok, putus-putus sinyal. Alhamdulillah ya. Siapa lagi? Dok. Tuh, ada bertanya belum ya? Oke, kita lanjut. Nah, jadi tadi berarti cara sugestinya dari sebelum masuk ruangan itu sudah ya tadi ya? Saya dengar. Sudah dok. Betul. Jadi sudah dari luar. Tuh, jadi perkenalan dari ruang sebelum masuk dari kursinya, kemudian dari alat-alatnya yang akan digunakan itu sudah perkenalan. Perkenalan terlebih dahulu dulu, agar jadi, pasien tidak terlalu kaget dok. Ya, periksa giginya enggak ya Dokter Sandi ya? Enggak dok. Ya, jadi begitu datang nggak langsung periksa buka mulut, enggak ya? Enggak dok, enggak. Ya. Kita harus pengenalan terlebih dahulu dok. Karena pengenalan itu penting buat mengatur manajemen si imajinasi si anaknya dok. Oh iya. Iya. Iya, oh iya betul. Jadi penting sekali ya. Iya dok. Nah, sekarang kita kira-kira ada nggak buat Dokter Sandi manfaatnya sebelum tadi udah ya sebelum ikut pelatihan ini dengan setelah ikut pelatihan ini jangka waktu pemeriksaannya, kemudian kepedean memeriksa anaknya, kemudian cara kata-kata memberikan kepada anaknya, ada perbedaan yang sangat signifikan belum? Atau ada sebelum dan setelah pelatihan ini? Untuk perbedaan setelah dan sebelum dan setelah pelatihan, alhamdulillah dok, ada banget dok. Yaitu yang pertama itu dulu dok, saya itu terhadap pasien anak kecil itu saya paling gak suka dok. Di sini juga ada teman-teman saya juga lagi nonton juga dok. Jadi mereka juga pada tahu bahwa dulu itu gimana saya gak senangnya ke anak kecil dok. Tapi dulu itu ditawarin sama ada seseorang buat ikutan pelatihan buat manajemen anak kecil. Nah, saya akhirnya ikutin, pernah ikut, yaitu yang pelatihan sama dokter itu. Udah kayak gitu, 1 hari setelah ikutan pelatihan, saya mengaplikasikan terhadap pasien. Jauh banget dok, sebelum dan sesudah saya pelatihan. Jadi si pasien anak itu yang dulunya saya nggak suka karena anak kecil itu susah diatur, udah tahu sekarang cara memanajemennya kayak gimana. Alhamdulillah dok, pasien anak kebanyakan 90% nurut semua dok. Dan sekarang alhamdulillah saya senang terhadap anak kecil, nggak kayak dulu.
karena udah tahu celah-celahnya di mana, kita memanajemen hipnoterapinya di mana, cara ada pasien yang seperti ini harus diapain, semuanya diaplikasikan, Dok. Semuanya diaplikasikan, luar biasa, Santi. Iya, ya jadi sebenarnya dari seseorang itu dari kakak sendiri ya, dari tetehnya sendiri ya. Betul, Dok. Kalau nggak ikut saya mungkin nggak kayak gini, Dok. Ya sih ya, ya salamnya sudah lama gitu ya. Iya. Alhamdulillah ternyata ada manfaatnya luar biasa, tidak hanya untuk diri sendiri ya. Sekarang udah lebih pede, lebih siap, dan lebih mantap, Dok. Lebih mantap ya, betul. Tuh, Sandi panutanku katanya tuh ya. Betul. Siapa lagi tuh? Itu hai, Dok. Teman saya, Dok. Banyak ya. Banyak Dokter Sandi ya. Salam kenal semua buat teman-temannya Dokter Sandi. Dan pastinya salam kenal semua tuh udah bergabung ya. Oke, kita lanjut ya Dokter Sandi ya. Baik, Dokter. Jadi boleh share sedikit kata-kata sugesti yang diberikan kepada anak nih. Anak udah takut jarum suntik ya. Apa kata-kata sugesti positifnya seperti apa, Dokter Sandi, kepada anak itu? Contohnya, saya takut nanti disuntik gitu, satu. Kemudian kedua, saya nggak mau nanti ada jarum suntik masuk, misalnya kayak gitu. Nah, kata-kata positifnya untuk anak itu seperti apa? Kalau misalnya anak datang karena takut itu. Yang pertama, Dok, untuk kata-kata positif itu, untuk jarum suntik biasanya saya suruh relax dulu pasiennya di kursi, baru kita menyebutkan kata-kata positifnya seperti adik kecil yang manis. Kita mulai melakukan perawatan yuk dengan menggunakan pulpen. Pulpen ini sangat baik, sangat menyenangkan untuk pencabutan gigi. Selalu diulang gitu, kalau dalam keadaan pasien lagi rileks, pasien itu bakal menurut, Dok. Jadi dia nggak akan memikir ke hal-hal yang lain. Jadi kebetulan, Dok, di kita itu kalau dalam artian jarum suntik itu kita nggak liatin si jarumnya, yang kita liatin pulpen terlebih dahulu. Ketika anak kecil udah buka mulut, kita ngambil suntikan dari bawah dagunya. Jadi jangan dilihatin melewat ke matanya. Dan dia udah mindsetnya bahwa pulpen yang masuk bukan jarum suntik. Gitu. Jadi si anak itu bilangnya selalu, Dok, kalau mau cabut saya pengen pakai pulpen. Selalu pakai kayak gitu. Padahal itu jarum suntik, Dok. Luar biasa. Terus gimana kalau misalnya seperti itu anaknya kelihatan, ada nggak kasusnya? Tiba-tiba misalnya kita kan orang berpikir anak tuh dalam pikirannya, gambarannya atau metafornya adalah pulpen yang masuk ceritanya. Iya. Tapi tiba-tiba terlihat si suntikannya. Ada nggak terjadi seperti itu? Pada awal-awal si anak tidak kerasa itu suntikan, Dok. Karena yang di mindset dia hanya ada ujung pulpen aja, Dok. Jadi sebelum kita suntikin itu, si ujung pulpennya kita tusukin ke jarinya dulu. Nanti serasanya kayak seperti ini. Nah, si anak udah buka mulut, otomatis kan matanya lihat ke atas, Dok. Nah, kita ambil jarum suntiknya, jangan melewati si kedua bola matanya tersebut. Jadi jangan sampai si mindset anak tersebut itu rusak gara-gara penglihatan dia. Jadi si anak itu nggak ngeh itu jarum suntik. Kebanyakan pasiennya gitu, Dok. Dan sedikit pakai trik juga, Dok. Gitu. Trik-trik. Nah, kata-katanya gimana, Dokter Sandi? Perlu tidak dirubah? Dari misalnya saya takut, oh bukan takut, belum berani, masih berani gitu. Terus serem misalnya, harus diganti nggak kata-kata takut, seramnya dengan sugesti positif, Dokter Sandi? Ya, saya ulang, Dokter Sandi. Apakah perlu diganti kata-katanya dari misalnya takut menjadi yang positif apa? Halo? Dari serem ganti jadi apa? Kemudian dari sakit
jadi apa seperti itu, perlu diganti nggak kata-kata sugestinya dari negatif ke positif pada saat penyampaian kepada anaknya? Koneksinya ya. Sinyal dok. Iya. Ya, pertanyaan saya tadi, perlukah kata-katanya kita rubah dari yang negatif menjadi afirmasi positif atau sugesti itu? Contoh, anaknya takut, apakah diganti kata-kata takutnya? Kemudian contoh, anaknya sakit atau takut sakit, perlukah diganti kata-kata sakitnya jadi yang positif? Perlu dok. Karena hal-hal kata-kata yang negatif itu tidak boleh ada di pikiran anak, dok. Jadi kita ganti yang tadinya sakit menjadi menyenangkan, terus yang tadinya takut menjadi berani. Jadi kita pas waktu mensugesti anak tidak boleh ada kata-kata yang bersifat negatif seperti kata tidak, itu gak boleh. Karena sekalinya ada kata tidak, pasti si anak lebih melenceng ke pikiran negatif dibandingkan dengan positifnya. Seperti itu, dok. Ya, jadi kalau misalnya anak ketakutan di ujung gitu ya, otomatis kita, sini berani gitu ya, mungkin ya. Iya. Seperti itu, dok. Jangan. Pasti pinter sini gitu mungkin ya. Iya, betul, dok. Seperti itu, soalnya kalau kita ngasih bilang tidak sakit kok, itu kan masih ada kata tidak, dok. Jadi pasien atau si anak memikirnya, oh pasti sakit. Jadi sebisa mungkin kita si kata-kata negatifnya itu dihilangkan banget. Jadi kita harus menyusun kata-kata positif dari negatif menjadi positif. Kebetulan saya juga, dok, masih agak susah mengatur kata-kata tersebut. Jadi kadang suka agak lama ke pasien bilangnya gitu. Tapi alhamdulillah kalau kita lagi tertekan, kata-kata positif suka langsung datang tiba-tiba, dok. Jadi tidak berpikiran negatif. Betul, dok. Itu pasti yang keluarnya negatif ya. Hebat. Dokter Sandi yang kalau tertekan malah positif ya. Iya, soalnya, dok, kan berpikirannya gimana caranya si pasien itu tidak berpikiran negatif, otomatis kitanya harus berpikiran selalu positif. Ya. Karena tertekan itu, jadi keluarlah ide-idenya, dok. Ya, malah keluar ide-idenya. Iya. Jadi mungkin tadi saya dengar sekilas Sandi katakan bahwa saya juga belum agak susah untuk mencari kata-kata. Nah, sekarang Dokter Sandi dirubah agak susahnya jadi gampang. Jadi gampang. Nanti kalau susah itu konsep. Iya, benar, dok. Makin lama agak mudah nih, makin gampang nih saya berpikiran gitu. Jadi Dokter Sandi sudah menghadirkan positif kepada anak, kita juga harus meyakinkan bahwa saya mudah nih, saya gampang. Oke, Dokter Sandi? Oke, dok. Ya. Oke, nah sekarang mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Tadi ada yang bertanya nih, Dokter Sandi, dari dari MH Hafid _ ya. Ya, pertanyaannya bagi trik, ya. Ya, ada pertanyaan ya, saya ulangi. Hafid. Pertanyaannya, Dokter Sandi, bagi trik dan tipsnya dong, Dokter Sandi, untuk mungkin maksudnya untuk memeriksakan anaknya lebih mudah, mungkin ya. Iya, dok. Coba jawab aja, Dokter Sandi. Jadi kita berikan tips sederhananya, mungkin untuk mereka orang tua, sebagai orang tua, seperti apa tipsnya dan triknya untuk memeriksakan anak ke dokter. Ya, dok. Untuk tips and triknya untuk
si anak agar bisa mau pemeriksaan gigi itu, yang pertama kita membutuhkan kerjasama orang tuanya. Mohon di rumah itu tidak boleh menakut-nakuti si anak dengan istilah nanti takut disuntik, nanti takut dicabut. Jangan, karena itu paling susah, lebih melekat dibandingkan dengan pertemuan dengan dokter giginya. Di rumah itu intensnya lebih sering dibandingkan dengan kita pergi ke dokter. Jadi kita akan susah masuk ke dunia anak tersebut. Kemudian yang kedua, jangan pernah bohongin anak. Yang pertama, kenapa harus dibohongin anak? Biasanya ada beberapa pasien, saya bikin selalu perjanjian dulu sama anak supaya dia semangat dan berpikirannya selalu positif dengan apabila berhasil disuntik atau dicabut, anak harus diberikan hadiah. Kebanyakan ada orang tua yang rewardnya, kebanyakan orang tua tidak udah pulang ke rumah karena udah gigi anaknya udah dicabut, si anaknya nggak dibeliin apa-apa. Nah itu nggak boleh, karena si anak itu menjadi berpikirannya bakal ke arah negatif. Yang tadinya kita udah susah-susah buat menjadi positif, taunya dia balik lagi ke negatif. Itu ada beberapa kasus seperti ya. Iya, oh ya. Tadi sampai tidak boleh bohong ya Dokter Sandi. Iya. Itu yang kedua itu apa nomor 3? Ada nomor 3-nya? Yang ketiganya itu jangan memaksa anak. Kebanyakan orang tua itu memaksa anaknya harus dicabut detik itu juga. Nah, dimohon kepada orang tua itu hal yang tidak perlu dilakukan karena membuat anak semakin takut. Gitu. Jadi orang tua harusnya itu memposisikan diri mereka menjadi anak tersebut. Ketakutan anak tersebut mereka harus rasakan juga agar si anak orang tua itu lebih mengerti terhadap anak tersebut. Itu paling banyak, Dok. Jadi orang tuanya memaksa anak kecil untuk dilakukan pencabutan detik itu sampai anaknya nangis-nangis. Kebanyakan kalau udah anaknya sampai nangis-nangis gitu, otomatis kan dia tidak terbuka terhadap dokter gigi tersebut. Nah, jadi hampir sama kayak trans juga kan kalau kita mau melakukan hipno, si orangnya itu harus mempunyai perasaan 100% mau berobat ke klinik. Kalau si anak juga hampir sama transnya. Terus si anak juga hampir sama. Apabila si anak itu menangis, kita pulangkan terlebih dahulu anak tersebut dengan catatan jangan ada paksaan sampai si anak tersebut mau balik ke kita. Gitu. Biasanya kalau di gigi itu biasanya kan si anak itu pasti suruh balik dengan catatan apabila si anak tersebut mengalami sensasi sakit di rumah, dimohon agar ibunya tidak menenangkan si anak tersebut. Jadi biarin aja, lebih dicuekin dulu aja. Biar perasaan si anak itu akhirnya karena ibunya tidak mau mendengarkan kesakitan anak tersebut, ke dokter gigi. Nah, udah dia mau ke dokter gigi, otomatis kan hatinya udah terbuka tuh. Baru kita masuk ke dunia mereka. Dunia imajinasinya ya? Halo? Ya, masuk ke dunia imajinasinya ya, Dokter Sandi ya? Ya, masuk ke dunia imajinasinya ya? Halo? Ya, halo? Ya, masuk ke dunia imajinasinya ya, Dokter Sandi ya? Tuh? Ya. Iya, iya Dok. Jadi tadi tiga tadi ya, ada lagi Dokter Sandi? Yang pertama tadi kerjasama dengan orang tua dan anak. Kedua, tidak pernah bohongi, jangan pernah membohongi anak ya. Jadi kalau memang disebut berhasil, hadiahnya, betul, rewardnya. Kemudian ketiga, memaksa anak bahwa harus hari ini juga, detik ini juga dicabut giginya. Nggak boleh. Boleh ya. Itu nggak boleh. Bagaimana Sandi? Ada yang keempatnya?
Yang keempatnya mungkin itu dok yang sering dialamin sama selama di klinik, hanya 4 itu aja, hanya 3 itu aja dok. Selebihnya itu lebih ke anak yang berkebutuhan khusus seperti itu dok. Itu kan ada tindakan yang lainnya, seperti kita selebihnya ada di ilmu yang diberikan dokter dok. Masya Allah. Apa ilmu yang pasti ya. Kita yang menyampaikan. Oke, kita akan menjawab beberapa pertanyaan nih, Dokter Sandi. Itu banyak nih pertanyaannya. Wah, fansnya Dokter Sandi banyak. Saya akan bacakan beberapa. Resa, Mbak. Boleh. Iya dok. Saya jawab dari Erba Sofi. Dok, bagaimana cara penanganan pasien yang sudah terlanjur menangis saat datang ke klinik? Yang pertama yaitu kita buat si pasien tersebut terbuka terhadap kita dengan cara memulangkan terlebih dahulu pasien tersebut dengan catatan di rumah si pasien itu jangan diberikan kasih sayang terhadap orang tuanya, buat anak itu lebih sendiri. Dia pasti berpikiran bahwa oh cuma dokter tadi doang yang perhatian ke saya. Akhirnya si anak itu nanti dengan sendirinya meminta kepada ibunya bahwa saya pengen balik lagi ke dokter tersebut. Nah, pas waktu itulah dok, kita masuk ke dunia mereka itu. Jadi si anaknya itu udah pasrah mau pengobatan ke kita. Gitu. Jadi emang di sana membutuhkan pengorbanan dari orang tua juga. Ya pasti setiap orang tua itu gak ada yang tega melihat anaknya kesakitan, tapi supaya si anaknya itu mau pergi ke dokter gigi, yang saya cara ambil seperti itu dok, daripada si anaknya takut berkelamaan, mending cara seperti itu. Alhamdulillahnya sampai sekarang pasiennya kebanyakan dengan cara seperti itu nurut semua dok. Gitu. Jadi seolah-olah saya itu yang ngebela mereka aja dok. Jadi orang tuanya itu nggak ngebela. Nah baru di sana kita luruskan lagi bahwa orang tuanya gini. Jadi tidak ada yang negatif pada si anak dan orang tuanya. Ya, jadi untuk RB Asofi, mungkin jawabannya saya bantu bahwa pada saat pasien sudah terlanjur menangis saat datang ke klinik, tadi tipsnya Dokter Sandi yaitu dengan dipulangkan saja dulu ya Dokter Sandi ya. Iya betul dok. Tenang dengan sendirinya. Kalau di rumah tantrum atau apa dibiarkan saja. Biarkan betul, dulu disendirikan begitu ya. Jadi nanti seperti otomatis dengan dia merasa dokter giginya lebih perhatian, maka dia akan menginginkan untuk datang kembali ya. Seperti itu. Iya dok. Dan mungkin untuk RB Asofi, jadi kita datang ke klinik gigi tidak langsung saat itu juga. Mungkin terapi tidak, harus beberapa kali kunjungan dok. 2-3 kali kunjungan. Kemudian saya akan membacakan pertanyaan dari Ferdianto _WPP. Dok Sandi katanya. Oke, sinyalnya mana? Ya, Dok Sandi, saya punya anak pengidap autis. Apa cara penanganannya yang lebih intens? Bisa dijawab Dok Sandi? Ya. Halo dok. Dokter Sandi punya pasien anak pengidap autisme. Apa penanganannya berbeda? Kata Ferdianto _WPP. Bisa dijawab, Dokter Sandi? Ya, untuk Ferdianto WPP, untuk penanganan autis itu berbeda. Itu kita harus lebih ekstra bersabar. Untuk penanganan autis itu yang ilmu yang saya dapatkan dari pelatihan hipnoterapi, kita itu harus membuat diri kita itu setara. Contoh, si anak itu sering kalau datang ke klinik kita sering menggulung-gulungkan bajunya. Kita juga harus mengikuti menggulung-gulungkan bajunya diri kita sendiri. Nah, biasanya si anak autis itu berpikir, oh itu ada orang yang mirip saya, jadi merasa dia serasa ada teman. Nah, ketika hatinya dia udah terbuka, baru kita masuk ke dunia anak tersebut. Alhamdulillah itu cara yang seperti itu. Kemarin ada pasien saya hampir sama kayak gitu, autis.
Dia alhamdulillah mau perawatan sampai perawatan saluran akar juga sampai 2 bulan. Dia tidak pernah bosan, malah mau balik lagi. Gitu. Dia awalnya tidak mau ke siapapun karena saya mengikutin dari pelatihan dokter, saya ikutin, aplikasikan, alhamdulillah itu lebih ada manfaatnya dibandingkan kita hanya bisa langsung tindakan dan mengerjakan itu akan lebih susah untuk anak yang autis. Jadi kita harus masuk ke dunia psikologisnya terlebih dahulu, baru kita bisa ngotak-atik mulut dianya sendiri. Ya, betul. Ya, mungkin untuk Ferdianto_WPP, saya bantu untuk apa ya, untuk pasien dengan anak autisme atau ketergantungan atau keterbelakangan atau membutuhkan khusus, penanganannya memang berbeda. Jadi kita melakukan teknik tadi kalau kata Dokter Sandi, kita menyamakan apa yang dia lakukan. Jadi mirroring ya Pak ya, Pak Ferdianto. Iya. Mirroring. Jadi menyamakan apa kita ikut melakukan. Jadi pada saat seperti itu pikiran bawah sadarnya terbuka, anak itu mengiyahkan orang lain masuk karena merasa dia dan saya sama, ayah dan saya sama, mama dan saya sama. Akhirnya masuk sugestinya. Luar biasa. Terima kasih Dokter Sandi. Kita jawab selanjutnya pertanyaan lagi. Wah, banyak nih Dokter Sandi pertanyaannya nih. Ini bisa sampai jam 2 nih. sampai jam 3 nih kayaknya. Ini iya, Dok. Apa Triati ya? Farida Fajriati. Ya. Dok mau bertanya, apakah anak harus ke dokter gigi saat sakit saja atau saat anak tidak mengeluhkan sakit gigi? Di umur berapa anak mulai periksa gigi ke dokter? Terima kasih. Bisa dijawab Dokter Sandi? Ya, pergi ke dokter gigi itu tidak seharusnya lagi sakit saja, Mbak Farida. Jadi ke dokter gigi itu kita boleh memeriksakan gigi anak kita pada saat gigi anak tersebut udah mulai tumbuh, gitu. Jadi kalau si anak itu udah mulai tumbuh giginya, kita boleh memulai pemeriksaan atau konsul. Bisa mengkonsulkan contoh posisi giginya bener gak, usianya normal gak, tumbuh pada waktu umur sekian bulan. Jadi ke dokter gigi itu jangan pada saat sakitnya aja, tapi pada saat lagi sehat juga wajib diperiksakan setiap 6 bulan sekali. Kebanyakan untuk di kondisi lapangan itu, pasien itu kebanyakan datangnya pada waktu sakit, sedangkan harusnya dalam tidak keadaan sakit harus di pemeriksaan terlebih dahulu agar tidak terjadi sakit, gitu. Karena kalau udah si anak udah mengeluhkan sakit, itu susah. Terus ditakut-takutin lagi sama orang tuanya di rumah sebelum-sebelumnya, misal kalau gak mau makan nanti disuntik kayak gitu, itu makin susah banget, gitu. Jadi usia anak pada waktu pertumbuhan, misal di usia 1 tahun udah boleh untuk dilakukan pemeriksaan giginya. Jadi dari awal gigi itu muncul juga udah boleh pergi ke dokter gigi. Gitu. Ya, mungkin terjawab ya, Mbak Farida Afadriati. Jadi anak tidak harus pas saat sakit datangnya, justru untuk pencegahan sebelum sakit itu akan lebih baik daripada sebelumnya. Kemudian ya terutama mereka yang sudah punya gigi ya, biarpun gigi susu sama tumbuh boleh. Boleh. Jadi sedini mungkin ya. Iya dok, sedini mungkin. 6 bulan ya Dokter Sandi ya? 6 bulan sekali dok pemeriksaan gigi itu. Anjuran dari Persatuan Dokter Gigi Indonesia ya? Iya dok. Ya. Oke, mungkin terjawab ya Mbak Farida. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Ibu Noviandari. Nah, ini juga alumni Translor Dokter Sandi. Alhamdulillah dok. Salam kenal Bu. Kasih Ekbang dari kota Bandung ya, Pemkot Kota Bandung. Ya. Dokter Sandi, di usia berapakah anak diperkenalkan dengan dokter gigi? Tadi terjawab ya. Sehingga apa tadi itu? Sehingga bukan untuk pengobatan karena sakit, tapi bisa mencegah sakit. Tadi ya. Ini boleh dijawab lagi aja.
Andi? Untuk dokter gigi boleh diperkenalkan itu yaitu lebih baiknya di usia 1 tahun. Kenapa? Karena kebanyakan anak kecil itu ada yang suka memakai minum susu dot, itu agar kita udah mewanti-wanti di usia 2 tahun susu dot harus dilepas karena bisa merusak gigi depan. Kebanyakan untuk di lapangan itu orang tua nggak mau ribet karena nggak mau membuat dari dot ke minum di gelas. Kebanyakan lebih dari 2 tahun si anak itu baru lepas susu dot. Alhasil gigi depannya itu rusak semua. Jadi diusahakan perkenalan ke dokter gigi itu di rentang usia 1 tahun ke atas gitu. Jadi kita udah mulai kenalin. Jangan sampai udah 3 tahun dengan kondisi anak masih meminum susu dot baru kenalin ke kita. Nanti dia yang dirasain sakit gigi dulu baru kenal ke kita. Kayak kita aja kalau lagi sakit ada kenal disuruh kenalan ke orang itu akan lebih susah masuknya gitu. Jadi kita lebih baik mencegah daripada mengobati. Betul sekali, mencegah lebih baik daripada mengobati ya. Mungkin terjawab ya Bu Noviandari pertanyaannya oleh Dr. Sandi. Makasih untuk sudah bertanya. Ada lagi pertanyaan? Kita lihat. Oke, iya, sudah cukup. Sudah dong. Pertanyaannya luar biasa semua. Terima kasih sahabat, rekan-rekan semua yang sudah bergabung di sini. Mungkin ada tips khusus nggak Dr. Sandi mau disampaikan sebelum kita tutup akhir acara ini atau bincang ini? Ada yang mau disampaikan tidak? Paling untuk tips khususnya jangan buat anak-anak ibu atau bapak disugesti yang negatif, harus selalu disugesti yang positif-positif. Itu aja dok. Itu aja, luar biasa sekali Dr. Sandi. Terima kasih atas waktunya yang luar biasa. Baik, dokter. Waktunya yang padat. Sekarang langsung praktek ke klinik ya, klinik keluarga ya. Iya dok. Terima kasih kesempatannya. Mudah-mudahan ini menjadikan ilmu yang bermanfaat untuk teman-teman yang sudah kemudian mudah-mudahan juga menjadi amal yang tidak terputus untuk Dr. Sandi. Karena berdua yang luar biasa. Dan sukses untuk Dr. Sandi, sukses dunia dan akhirat sebagai dokter dan berkah. Iya dok. Selamat. Amin. Di Sabtu. Terima kasih Dr. Sandi. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam dok. Hatur nuhun. Terima kasih Ron. Iya dok. Alhamdulillah, Sabtu seru di September Ceria, minggu keempat, yaitu minggu terakhir ini sudah selesai. Materi barusan adalah penutup materi di minggu ini, materi di bulan ini, September Ceria, maka kita akan bertemu lagi di Sabtu Ceria berikutnya di Oktober Membara, dengan pembicara-pembicara lain yang luar biasa. Terima kasih teman-teman, rekan yang sudah bergabung, semoga mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat dan berkah untuk semuanya. Dan selamat weekend, happy life, happy moment, dan happy time. Assalamualaikum.